Perjalanan kita hari ini kita sudah berada di Desa Gonebalano, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Hari ini kita akan mengeksplorasi, berdiskusi banyak hal soal pertama soal Prudes, terus yang kemudian soal potensi-potensi desa wisata di Gonebalano ini. Kebetulan produk yang sudah ada di depan kita ini ada yang pertama ini yang paling khas ini kelihatan ini minuman herbal biji kelor. Ini adalah kopi yang mungkin secara teknis nanti dijelaskan dengan Ibu Bainun, dan stik rumput laut sebagai ciri khas di Gonebalano karena daerah sini adalah juga merupakan daerah pantai. Mungkin pertama saya ingin tanyakan dulu soal pengolahan produk dari Ibu Bainun. Yang pertama ini bagaimana awal mula sehingga lahir produksi herbal biji kelor dan mungkin stik rumput laut. Ya, terima kasih. Saya langsung saja untuk menjelaskan sedikit tentang produk herbal biji kelor. Pertama itu ada kegiatan di desa dampingan saya di Kecamatan Tongkuno di desa Lakologo. Itu ada seorang pelatih yang didatangkan oleh Bang Ardo pada saat itu tahun 2017 kalau saya tidak salah. Itu pas pelatihan itu dia bawakan pelatihan bukan herbal biji kelor, tapi dia bawakan herbal cairan untuk pupuk alami, bahan untuk pupuk tanaman. Jadi setelah itu bincang-bincang sedikit, dengar sana sempat tangkap bahas biji kelor olahannya. Saya coba itu, setelah mencoba alhamdulillah jadilah satu produk. Nah, ini cara pengolahannya itu pertama saya mengambil biji kelor ini dari masyarakat Kecamatan Duruka, sekaligus bahan-bahan yang baku yang lainnya seperti bawang putih, ketumbar sama jahe merah. Cara olahannya pertama itu semua bahan itu dijemur, dibersihkan, dijemur sampai kering. Setelah itu disangrai seperti olahan seperti kopi. Jadi setelah disangrai, saya masih memakai olahan manual, yaitu tumbuk manual kayak tekannya orang Muna. Setelah itu saya haluskan dengan memakai alat blender. Setelah itu mengayak bersama anggota, bukan hanya sendiri. Jadi alhamdulillah setelah itu kenapa sehingga terbit keluar daerah, ada alhamdulillah pada saat itu ada program kegiatan 10 program PKK ditampilkan di Kabupaten Muna. Kemasannya masih kemasan bungkusan kayak gula biasa. Setelah itu alhamdulillah ketemu dengan BUMN namanya Ibu Musdalifah. Dia datangi saya, dia berdiskusi terkait produk, bahwa bagaimana cantiknya supaya dikenal dengan masyarakat yang lain, supaya tertarik lebih bagus lagi. Ya alhamdulillah dengan bimbingan BUMN Muna dapat produk kemasan seperti ini. Jadi alhamdulillah herbal biji kelor ya keluar bukan hanya untuk Sulawesi Tenggara tapi sudah keluar daerah. Kalau stik rumput laut ini? Kalau stik rumput laut itu hari pertama-tama itu ada saudara Haber untuk mengadakan kegiatan pelatihan rumput laut. Itu yang dari Kementerian Tenaga Kerja ya? Jadi itu setelah mengadakan pelatihan itu saya mengolah. Kebetulan di sini hasil rumput masyarakat itu petani rumput laut pesisir pantai. Jadi daripada kita tidak manfaatkan ini tanaman lokal, ya alhamdulillah dengan pembinaan saudara Haber, saya mencoba bergabung dengan anggota-anggota yang lain, terpaksa mereka mau bergabung. Alhamdulillah sampai sekarang terbentuklah. Jadi olahan rumput laut ini bukan hanya satu macam. Apa-apa itu macamnya? Seperti kalau bahasa anunya itu balo-balo. Stik, ada juga cendolnya, ada juga kerupuknya. Jadi alhamdulillah hanya mungkin sekarang ini karena yang terkemas ini secara baik baru ini ya. Iya. Mungkin selanjutnya saya kita ke Pak Desa Gonebalano ini. Mungkin kita ingin
mendengar bagaimana pertama soal potensi yang ada di Desa Gone Balano ini, baik potensi Prudes maupun potensi wisata. Kita minta mungkin dijelaskan di sini, termasuk mungkin beberapa bayangan-bayangan Pak Desa soal pertama pengembangan sektor wisata, yang kedua soal pengembangan Prudes. Bagaimana Pak Desa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bicara soal potensi yang hari ini dikembangkan, ada beberapa macam produk ini yang memang bahan bakunya itu dari biji kelor, kemudian dengan rumput laut. Jadi untuk saat ini kebetulan kemarin juga Ibu Bainun menerangkan bahwa produksi yang dilakukan hari ini dia memang untuk bahan baku biji kelor masih kekurangan. Akan tetapi kita juga pemerintah desa tetap berupaya untuk bagaimana ini bahan baku dari produk yang dihasilkan ini bisa kita tingkatkan lagi. Kemudian soal rumput laut hasilnya memang produksinya, tingkat produksi di Desa Gone Balano cukup melimpah. Hanya untuk skala produksinya itu kan masih bersifat misalnya bahan baku dijual ke para tengkulak. Masyarakat belum memiliki pemahaman untuk diolah dalam bentuk makanan, dan alhamdulillah Ibu Bainun juga punya kreativitas, punya inovasi untuk mengolah rumput laut ini menjadi bahan makanan. Hanya memang pada saat ini kan produksi yang dihasilkan ini masih sifat rumahan. Kenapa masih sifat rumahan? Karena pertama produksi yang dilakukan masih kekurangan modal. Mungkin ini yang harus diperhatikan betul, termasuk pemerintah desa, kemudian pemerintah di provinsi ataupun ke nasional. Karena kenapa? Pengembangan produksi produk yang dihasilkan hari ini kan punya peluang selain untuk meningkatkan taraf ekonomi, juga bisa merekrut tenaga kerja. Jadi ini memang yang harus punya perhatian serius dari semua kalangan. Kemudian soal potensi wisata, jujur saja di Desa Gone Balano ini kan punya banyak potensi sumber daya yang memang hari ini belum mendapatkan perhatian yang serius untuk bagaimana dikembangkan. Mungkin sebentar Bang Jai mungkin bisa jalan-jalan ke sana untuk melihat, karena spot di sana itu cukup banyak, bisa dijadikan sebagai diving, kemudian trekking mangrove banyak sekali. Mudah-mudahan ini dengan seiring berjalannya waktu bisa berjalan dengan baik, karena kita juga pemerintah desa sementara mencanangkan untuk pembangunan sarana dan prasarana pengembangan desa wisata yang ada di Desa Gone Balano. Saya kira mungkin itu. Terus Pak Desa, mungkin tentu kan Pak Desa memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung misalnya tumbuhnya produk unggulan desa ini, misalnya termasuk misalnya minuman herbal biji kelor, termasuk hal-hal lain yang diproduksi misalnya dengan rumput laut. Sampai sejauh ini kalau Pak Desa melihat misalnya supporting, entah itu dari pemerintah daerah atau pemerintah provinsi, sampai saya ini belum ada ya, maksudnya sampai hari ini belum ada. Ini masih inisiatif dari Ibu Bainun sendiri, pakai modal pribadi sendiri. Mudah-mudahan mungkin ke depan bisa ada perhatian yang lebih serius oleh pemerintah. Oke. Mungkin saya kembali dulu ke Ibu Bainun. Sampai sejauh ini tentu kan Bu Bainun punya bayangan, kira-kira bayangan soal bagaimana misalnya produk ini ingin dikembangkan di masa yang akan datang. Misalnya izinnya, misalnya izin kan ada macam-macam kan, termasuk mungkin izin Badan POM dan lain sebagainya yang penting keluar itu, karena itu juga akan mendukung proses pemasaran lebih luas. Makanya memang kita minta
bayangannya Ibu Bainun, misalnya bayangan pengembangan produk-produk ini ke depan mau kayak apa? Gitu. Ya, terima kasih. Ya, rencana seperti yang saya inginkan itu, produk saya ini mau ingin sampai menuju ke Istilah go internasional lah, mendunia. internasional ya. Tapi alhamdulillah untuk kemasan herbal biji kelor sementara ini sudah bagus, tapi tinggal satu untuk di anukan itu hak ciptanya. Jadi sementara sama diurus. Kalau untuk keripik rumput laut itu ya prosesnya saya masih jalani juga, masih dalam proses pengurusan juga. Sementara sekarang masih pengajuan IPRT. Kemasan juga masih cari-cari juga desain-desain yang bagus, bagaimana caranya supaya bagus, supaya lebih keluar daerah seperti herbal biji kelor. Tapi masih cari-cari di mana anunya. Jadi seperti pengurusan izinnya itu kalau untuk herbal biji kelor, kalau halalnya alhamdulillah sudah ada, tinggal boleh pomnya mungkin. Seperti juga makanan seperti olahan rumput laut seperti itu juga. Tapi rencana ada dari BUMN itu masih cari-cari bagaimana caranya supaya Muna itu mengadakan sendiri untuk alat pengadaan alat kemasan untuk yang paten. Oke. Mungkin Kepala BPD ada yang mau disampaikan? Mungkin soal ya tentu mungkin lebih soal dorongan partisipasi masyarakat ya terhadap, karena kan ini kan seperti disampaikan Pak Desa tadi bahwa kalau misalnya rumah produksi atau produksi rumahan ini tumbuh dengan baik, secara otomatis kan akan ikut menopang serta tumbuhnya ekonomi masyarakat di Desa Gone Balano. Pada sektor ini bagaimana ya si Pak Ketua BPD ya melihat atau mendorong bagaimana masyarakat ikut bersama-sama misalnya menopang usahanya Ibu Bainun ini bisa bersama-sama, karena ini bagian dari Prudes dan bagian dari nama Desa Gone Balano juga. Bagaimana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ucapan terima kasih sebesar-besarnya Bapak sudah menyempatkan diri hadir bersama-sama kami di Desa Gone Balano. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Bainun yang sudah berusaha sekuat tenaga dengan keterbatasan anggaran yang dia miliki sehingga dapat melahirkan beberapa macam produk hari ini. Tentu harapan kami ke depan agar supaya produk-produk yang ada hari ini bisa dikembangkan, khususnya sumber daya manusianya juga bisa ditingkatkan sehingga dapat menghasilkan produk-produk memang yang dapat diterima di pasar. Tentu yang menjadi kendala terkait daripada produk-produk ini tentu bicara anggaran, kemudian cara tempat usaha. Dan hari ini dengan keterbatasan yang ada alhamdulillah sudah melahirkan peluang pekerjaan, lapangan kerja, dan insya Allah ke depannya pemerintah desa bisa melihat peluang ini, kemudian mungkin bisa disiapkan anggarannya. Kami juga sebagai mitra pemerintah desa akan mendukung penuh kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan terkait dengan produk-produk yang akan dilahirkan oleh Ibu Bainun beserta kawan-kawan supaya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Gone Balano khususnya dan dapat memperbaiki penghasilan atau ekonomi masyarakat yang ada di Gone Balano. Memang kami tahu potensi yang ada di Gone Balano itu cukup besar. Hanya lagi-lagi keterbatasan anggaran dan keterbatasan sumber daya manusia sehingga potensi-potensi itu dibiarkan begitu saja. Oleh sebab itu dengan adanya kegiatan ini atau acara ini harapan kami tentunya ke depan bisa ditingkatkan, baik itu sumber daya manusia, baik itu secara anggaran biaya, supaya kami khususnya masyarakat bisa mendapatkan peluang kerja di dalam desa kami sendiri.
Sehingga kalau berbicara potensi daripada Potensi di desa. Potensi di desa, kemudian material daripada biji kelor ini cukup memadai di Kecamatan Duruka, kemudian di Kabupaten Muna ini cukup memadai kalau kita bicara biji kelor. Kemudian juga rumput laut, selama ini memang hasil rumput laut masyarakat itu hanya ditampung oleh tengkulak-tengkulak, sehingganya memang perkembangan daripada rumput laut itu begitu-begitu saja. Dan alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini kemudian sudah menghasilkan produk yang luar biasa, kiranya dapat merubah potensi yang ada, merubah cara-cara kerja masyarakat dari hanya menjual mentahnya saja sekarang menjadi salah satu produk yang akan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan ke depan nanti. Barangkali itu yang dapat menjadi harapan kami, dan tentu masyarakat kami akan dorong betul-betul sehingga dapat menambah penghasilan masyarakat yang ada di Desa Gon Balano khususnya. Terima kasih. Kalau Ibu ada yang mau disampaikan? Sama-sama saja. Oh, sama dengan Bu Ainun. Berarti mungkin yang paling akhir Pak Desa, mungkin saya ingin dengar misalnya harapannya terhadap iya, harapannya terhadap misalnya pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Pak Desa, soal Prudes, soal desa wisata. Jadi bicara soal produk yang dihasilkan hari ini, ini kan banyak manfaatnya, banyak khasiat, apalagi bahan bakunya dari biji kelor, kemudian rumput laut. Ini kalau dikembangkan dalam jumlah besar, saya kira ini merupakan satu kesempatan emas buat Desa Gone Balano. Kenapa? Karena di situ bisa menciptakan lapangan kerja. Apalagi kan sampai hari ini kita masih terkatung-katung soal pekerjaan. Jadi harapan saya selaku pemerintah desa, pemerintah kabupaten maupun nasional bisa melirik ini, karena ini adalah hasil karya anak bangsa yang tidak ada atau yang tidak dimiliki oleh daerah lain, karena bahan bakunya ini dia alami sekali, khusus itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian serius. Kita juga pemerintah desa siap membackup ini agar memang apa yang diproduksi, apa yang dikembangkan bisa betul-betul produksinya bisa bukan saja skala lokal tapi bisa ke nasional. Saya kira mungkin itu yang menjadi harapan kami dari pemerintah desa. Iya, terakhir mungkin Ibu Bainun mungkin punya harapan terhadap pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, sampai pemerintah pusat soal pengembangan produk ini. Ya, terima kasih. Harapan saya dari hasil kunjungan hari ini, mudah-mudahan dengan produk ini, harapan saya itu terhadap pemerintah desa mendukung kami untuk maju ke depannya. Lagi pula untuk harapan kami untuk pemerintah kabupaten dan bahkan provinsi pusat untuk mendukung kami untuk maju lagi sampai ke nasional dalam segi permodalan dengan alat. Kami kan ini kekurangan alat, masih mengolah dari olahan manual. Semoga dengan pertemuan hari ini pemerintah desa dengan kabupaten bahkan pusat untuk membantu kami untuk alat itu. Oke. Terima kasih. Mungkin yang paling penting lagi-lagi kita di era sekarang kan yang kita tegaskan selalu namanya kolaborasi, keterlibatan masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Tentu kita berharap tumbuhnya sektor UMKM, produk unggulan desa ini bisa ikut menopang terus tumbuhnya kesejahteraan dan tumbuhnya sektor ekonomi di desa. Ke depan tentu kita sama-sama berharap minuman herbal biji kelor ini, karena kelor ini di Indonesia pun hanya
ada di beberapa daerah. Ya, kita berharap produksi ini tidak hanya menjadi produk lokal tetapi bisa menasional bahkan mendunia, termasuk produk stik olahan rumput laut yang sumber ininya juga ada di desa Gone Balano. Saya pikir mungkin itu, dan mari sama-sama kita menopang dan mendukung terus tumbuhnya sektor UMKM di desa. Oke.